setiap salahku. Kau jagalah, lindungilah, cintailah aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semangat belajar sepanjang hayat. Mari kita kembali belajar mengenai sujud ya. Ternyata mengungkapkan rasa syukur itu di samping yang sudah sering kita kenal membaca alhamdulillah, juga bisa dilakukan dengan sujud ya. Salah satunya dengan sujud syukur. Secara umum sujud terbagi 3, tadi sudah disebutkan. Yang pertama sujud syukur, kedua sujud sahwi, dan yang ketiga sujud tilawah. Apa itu sujud syukur? Sujud yang dilakukan saat kita mendapatkan limpahan rizki dari Allah ataupun terhindar dari mara bahaya. Yang kedua, ini khusus di dalam sholat ya nak ya. Saat melakukan sholat, mengalami lupa ataupun ragu-ragu, baik itu dalam jumlah rokaatnya maupun lupa dalam kesunahan sunah abadnya, maka di situ kesunahan melakukan sujud sahwi. Dan yang ketiga sujud tilawah. Ini dilakukan saat kita sedang membaca Al-Quran, kebetulan menjumpai ayat-ayat sajadah yang ada 15. Maka saat kita berketepatan dengan ayat-ayat sajadah itu, disunahkan melakukan sujud tilawah. Ini adalah dalil tentang melaksanakan hukum sujud syukur yang dihukumi sunnah. Hadisnya an Abi Bakrata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au busyra bihi kharra sajidan syukran lillah, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang mengembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Maka dihukumilah sunnah melaksanakan sujud syukur itu. Dalil tentang melaksanakan sujud sahwina an Abi Sa'id Al-Khudri qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadrikum shalla salasan aw arba'an falyafrah asyakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallima, rawahu Ahmad wa Muslim. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Ini maksudnya nak, apabila kita misalnya ragu dalam jumlah rakaat, kita sudah sholat duhur contohnya ya, di rakaat ketiga mengalami ragu, sudah 3 atau 4 gitu ya. Maka untuk menghilangkan keraguan itu harus menambahkan 1 rakaat. Taruhlah jatuhnya kita ragunya di rakaat keempat, mau salam kok kita ragu,
kita sudah 4 rakaat apa masih 3 rakaat? Maka untuk ngilangin keraguan itu ditambahkan lagi 1 rakaat. Berarti menjadi 5 rakaat dong? Iya, karena yang 1 rakaat itu untuk menghilangkan keraguan itu dengan menambah 1 rakaat. Setelah itu karena kita sudah mengalami terjadi semacam sahwun ya, kelupaan di dalam sholat, maka sebelum salam baru melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali sujud. Nah, di antara sebab-sebab melakukan sujud sahwi, ini lebih rincinya ya, meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, lupa iktidal, atau lupa sujud. Bisa juga kita lupa membaca surat Fatihah nak ya. Karena kita terlalu fokus mendengarkan bacaan suara imamnya, terkadang kita malah lupa membaca surat Fatihah. Padahal surat Fatihah adalah rukun di dalam sholat dan setiap rakaat harus ada bacaan Fatihah. Kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat tadi ya. Sudah rakaat keempat tapi ragu-ragu. Ini sudah 4 atau masih 3. Maka untuk ngilangin keraguan itu tambahin lagi 1 rakaat. Walaupun menjadi 5 tidak apa-apa nah, karena dengan demikian kita menjadi yakin. Kemudian lupa membaca doa kunut nih bagi yang menganut mazhab Syafi'i, yang membaca doa kunut yang merupakan sunnah ab'ad, maka bila lupa ketika sholat subuh tidak membaca doa kunut, sebelum salam kita sujud sahwi sebanyak 2 kali. Berikutnya lupa melakukan tasyahud awal atau tahiyat awal. Kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Ini semua tujuannya agar sholat kita diharapkan sempurna. Ini dalil tentang sujud tilawah. An Ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bisajdati kabbara wa sajadana ma'ahu. Artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka sebab-sebab melaksanakan sujud tilawah adalah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajdah, baik pada saat sholat maupun di luar sholat, maka disunahkan melaksanakan sujud tilawah. Ini adalah ada 15 ayat ya, ayat-ayat sajdah. Pertama di surat Al-A'raf ayat 206, nanti kamu cek masing-masing. Quran surat Ar-Ra'du ayat 15, Quran surat An-Nahl ayat 49, ini sampai ke surat Al-Alaq ayat ke-19. Kalau kalian sedang membaca Al-Quran, baik itu di luar sholat maupun di dalam sholat, bertemu dengan ayat-ayat sajadah yang ada 15 ini, disunahkan melaksanakan sujud tilawah. Praktek melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ada 2 hal yang harus kita bedakan. Pertama, sujud syukur dengan sujud tilawah prakteknya sama ya nak ya. Dalam pelaksanaannya sama persis, yaitu menghadap kiblat otomatis ya. Saat kita mau bersujud, posisi menghadap kiblat. 2. Berniat sujud syukur ataupun sujud sahwi. Cukup di dalam hati saja. Melaksanakan sujud. Sujudnya ini dilaksanakan 1 kali saja dan membaca tasbih. Setelah sujud, langsung duduk seperti posisi tahiyat awal ataupun duduk tasyahud awal. Baru langsung salam. Yang kedua,
Praktek sujud sahwi ini khusus di dalam sholat dilakukan sebelum salam karena masih di dalam sholat ya nak ya. Dilakukan sebelum salam. Dan di dalam sujud sahwi ada sujud pertama. Sujud pertama kita membaca tasbih, kemudian duduk di antara dua sujud. Bacaannya apa? Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Sujud yang kedua, sujud lagi ya nak ya, dan membaca tasbih. Setelah sujud kedua baru duduk. Posisi duduknya beda, duduk tahiyat akhir atau duduk tasyahud akhir baru salam. Walaupun secara umum membaca bacaan tasbih sujud itu sama, bisa minimal dengan membaca subhanallah ataupun membaca subhana rabbiyal a'la. Namun untuk membedakan karena kita sedang belajar ya, ada ciri-ciri khususnya, ada perbedaannya. Tapi tidak mengapa kalau toh nantinya bagi orang tertentu tidak bisa, cukup boleh membaca dengan subhana rabbiyal a'la ataupun subhanallah. Tapi kalau kalian ya nak ya, sebagai peserta didik itu ya pantasnya dibedakan lah, yang lengkap, yang sempurna, mumpung masih belajar. Ini bacaan sujud syukur, bunyinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini bacaan sujud syukur. Bacaan sujud sahwi ini persis sama. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ada yang dilengkapi dengan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Intinya saat sujud kita membaca bacaan tasbih sujud. Demikian ya nak ya. Semoga kalian tetap semangat belajar dan mendapatkan ilmu.